Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Minggu ini adalah minggu ke-9 dan yang akan didiskusikan dalam video materi kali ini yaitu tentang penghargaan dan kompensasi SDM. Untuk penghargaan dan kompensasi SDM sendiri itu ada kaitannya dengan gaji atau upah, kemudian asuransi, pemberian cuti, kemudian memberikan pujian, dan lain sebagainya. Yang tujuan utamanya itu sebetulnya adalah untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di dalam sebuah organisasi, sehingga karyawan tersebut itu bisa merasa puas bekerja di dalamnya. Nah, ketika karyawan itu merasa puas bekerja di dalam sebuah organisasi, merasa dihargai, gitu ya, maka karyawan itu cenderung untuk tidak tidak melakukan pengunduran diri dari organisasi. Nah, jadi pemberian penghargaan dan kompensasi itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk yang namanya mempertahankan karyawan, khususnya karyawan-karyawan yang memang memiliki performa yang bagus. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu definisi dari penghargaan dan kompensasi itu sendiri ya, meliputi apa saja sih gitu. Oke, yang pertama ini ada definisi dari rewards atau penghargaan. Jadi rewards adalah imbalan moneter dan non-moneter yang diberikan kepada karyawan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan mereka di dalam sebuah organisasi. Penting untuk level top management ataupun bagian eksekutif dari SDM itu untuk mencocokkan apa? Mencocokkan antara penghargaan atau imbalan yang diberikan untuk karyawan dengan apa yang ingin dicapai dengan organisasi, sehingga organisasi itu harus menyeimbangkan biaya mereka dalam memberikan penghargaan kepada karyawan secara memadai untuk pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pencapaian kinerja karyawan. Jadi pemberian rewards itu sendiri juga harus disesuaikan. Perusahaan ini punya biaya nggak sih untuk membiayai mereka, maksudnya untuk memberikan imbalan untuk karyawan mereka, seimbang nggak sih dengan mungkin tujuan organisasi ke depan. Seperti itu. Maka ada ada orang bilang lah ya, ini if you pay peanuts you get monkeys. Kalau kamu memberikan kacang ya, maka kamu akan mendapatkan monyet. Artinya apa? Ketika sebuah organisasi itu atau pemilik usaha itu memberikan penghargaan atau imbalan gitu ya kepada karyawannya apa adanya, maka ya jangan harap karyawan tersebut bisa bekerja dengan semaksimal mungkin gitu. Karena ya apa yang didapatkan oleh karyawan itu sendiri juga ya apa adanya, maksudnya tidak diperhitungkan berdasarkan mungkin entah pengetahuannya, keterampilannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi harus seimbang. Nah, tujuan untuk pemberian rewards atau penghargaan sendiri ada beberapa ya. Ini salah satunya adalah mempertahankan karyawan berprestasi, mendapatkan karyawan yang berkualitas, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, memenuhi administrasi legalitas, dan memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Jadi sebetulnya tujuan untuk pemberian penghargaan sendiri untuk karyawan itu ya ini secara detailnya seperti ini ya. Tapi paling utamanya adalah untuk mempertahankan karyawan dengan performa yang tinggi. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi apa yang diilustrasikan dari gambar ini bahwa total rewards atau total penghargaan itu ternyata harus dilihat lebih luas lagi. Lebih dari sekedar yang namanya kompensasi dan benefit. Benefit itu seperti keuntungan ya, keuntungan yang mungkin bentuknya itu bukan yang moneter, tapi lebih ke non moneter. Ya, jadi ini salah satu pendekatan pemberian rewards yang dikembangkan oleh yang namanya World at Work.
Jadi ini asosiasi profesional yang sudah terkenal. Jadi mereka mengidentifikasi total penghargaan utama. Yang pertama adalah kompensasi, yang kedua adalah benefit atau keuntungan, dan yang ketiga adalah performance and talent management. Tapi dalam video materi kita kali ini ya kita hanya akan fokus pada dua hal ini saja, kompensasi dan benefit. Oke, untuk kompensasi sendiri apa bedanya ya dengan benefit gitu ya? Kalau kompensasi itu imbalan yang diperoleh karyawan sebagai balas jasa dari kinerjanya pada suatu organisasi atau perusahaan baik secara fisik maupun non fisik. Kompensasi wajib dihitung dan diserahkan kepada karyawan berdasarkan pengorbanan yang disesuaikan dengan kinerja para karyawan terhadap perusahaan. Jadi imbalan itu ya memang sesuatu yang diberikan entah itu bentuknya fisik maupun non-fisik, dan berdasarkan pengorbanan itu maksudnya berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh karyawannya terhadap perusahaan. Nah, ini pada dasarnya kompensasi itu ada dua jenis, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu adalah bentuk kompensasi psikologis dan sosial. Kompensasi secara intrinsik ini tidak dalam bentuk uang maupun barang, artinya tidak berwujud. Ya. Sedangkan kalau ekstrinsik itu adalah bentuk kompensasi yang memiliki wujud, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter. Contohnya apa saja? Ini dia. Kalau ekstrinsik, ini tadi kan kompensasi yang ada wujudnya, baik moneter, maksudnya bersifat uang ataupun non-moneter. Contohnya adalah gaji pokok, upah, insentif atau bonus, kemudian bagi hasil, asuransi. Itu ya. Kemudian bisa juga seperti cuti, pemberian cuti itu juga termasuk ekstrinsik. Sedangkan kalau intrinsik itu tidak ada wujudnya, seperti pujian atau apresiasi karena mungkin karyawannya telah berhasil mengerjakan proyek sesuai goal dari perusahaan. Kemudian pemberian tugas yang menarik untuk karyawan itu juga termasuk kompensasi, imbalan. Pemberian tanggung jawab. Nah, pemberian tanggung jawab ini sama saja seperti mempercayakan karyawan. Ketika karyawan dipercaya oleh perusahaan secara psikologis, karyawan itu pasti merasa istilahnya merasa dihargai oleh perusahaan, merasa dianggap gitu ya. Kemudian lingkungan kerja yang baik itu juga merupakan kompensasi atau imbalan yang bersifat intrinsik, tidak berwujud tapi bisa dirasakan, gitu ya. Nah, kompensasi sendiri kalau dilihat dari gambar yang ini ya, ada base plan dan ada variable plan. Variable pay. Kalau base plan ini yang termasuk adalah wages and salaries, upah dan gaji, gitu ya. Sedangkan variable pay itu contohnya berupa bonus, insentif maupun apa ini? Seperti pembagian stok ya atau saham ya. Nah, ini masuk ke base plan dulu. Jadi kalau base plan, karena tadi base plan contohnya adalah upah dan gaji ya, kompensasi ini sifatnya direct compensation atau kompensasi yang diberikan langsung oleh perusahaan kepada karyawan untuk pekerjaan yang sudah dilakukan atau sudah mencapai target kinerja. Jenisnya ada dua, yaitu base pay dan variable pay. Base pay adalah kompensasi dasar yang sudah seharusnya pegawai terima, biasanya yaitu gaji atau upah. Jadi base pay itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya wajib, sifatnya wajib yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya. Nah, sekarang apa perbedaan dari gaji dan upah gitu ya? Gaji dan upah itu memiliki makna yang berbeda. Padahal ya mungkin bagi orang-orang awam mungkin beberapa banyak yang tidak tahu juga ya perbedaan gaji dan upah. Jadi ini perbedaannya, kalau upah pegawai dibayar per jam. Jadi pembayaran yang dihitung secara langsung berdasarkan jumlah waktu bekerja. Bisa juga upah itu tidak dihitung berdasarkan jumlah waktu bekerjanya, tapi misalkan bisa mampu mengerjakan atau menyelesaikan berapa produk.
Sedangkan kalau gaji itu konsisten sifatnya, konsisten setiap periode. Entah itu sebulan sekali, sebulan 2 kali, tapi tidak dilihat dari jumlah jam kerjanya. Mau dia hari Senin sampai Rabu dia kerja 8 jam, kemudian Kamis sampai Jumat dia hanya kerja 5 jam, kalau yang namanya gaji ya sudah, tidak dihitung dari jumlah jam kerjanya. Ya. Nah, banyak organisasi atau perusahaan itu menggunakan 2 kategori pembayaran untuk pegawainya. Dibayar gaji, biasanya pegawai itu punya status yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang dibayar dengan upah. Contohnya misalkan PNS. PNS itu pemberian base plan-nya, gitu ya, dia adalah gaji. Berbeda misalkan dengan mungkin buruh pabrik. Kalau buruh pabrik, dia sistem pemberian base plan atau kompensasi base plan-nya adalah upah karena dihitung entah itu berdasarkan jumlah waktu dia bekerja atau berapa unit produk yang bisa dia selesaikan dalam 1 hari. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kompensasi ya, ini ada variable pay. Jadi variable pay itu adalah kompensasi yang juga diberikan secara langsung untuk kinerja individu, tim, maupun organisasi. Paling sering kompensasi yang diterima oleh karyawan yang jenisnya variable pay ini adalah bonus dan insentif. Kemudian ada juga yang namanya stock option itu tadi ya, pemberian atau pembagian saham ya. Biasanya ada memang perusahaan-perusahaan yang terbuka, istilahnya apa ya, sahamnya memang dibuka juga untuk karyawannya. Karyawan bisa menanam saham di perusahaan di mana dia bekerja. Jadi stock option. Sifatnya kalau variable pay itu hanya sekedar tambahan aja. Tidak seperti base plan ya. Kalau base plan itu tadi kan seharusnya pegawai terima. Tapi kalau kompensasi yang jenisnya variable pay, dia istilahnya hanya tambahan sebagai bonus. Gitu. Oke, kita masuk yang kedua, golongan atau jenis total rewards yang kedua atau jenis dari penghargaan yang kedua yaitu benefit atau keuntungan. Benefit dengan kompensasi itu berbeda. Kalau yang kompensasi tadi sifatnya direct atau pemberiannya secara langsung, kalau benefit itu sifatnya indirect atau tidak secara langsung diberikan kepada pegawai. Karyawan menerima reward nyata tanpa menerima uang tunai yang sebenarnya. Keuntungan itu tidak berarti hanya uang ya. Nah, kalau misalkan dia tidak berupa uang, dia masuknya ke dalam benefit ini tadi, keuntungan. Penghargaannya itu ada, berwujud, tapi tidak dalam bentuk uang. Contohnya adalah asuransi kesehatan. Perusahaan memberikan jaminan kesehatan, mungkin BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian memberikan jatah cuti setiap tahun. Ada dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah benefit. Oke. Itu tadi kita sudah mendiskusikan atau membahas tentang perbedaan kompensasi dan keuntungan. Sekarang, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? Ya, setelah mengetahui berbagai pengertian itu tadi, ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Bagaimana kompensasi ataupun benefit itu bisa berpengaruh pada istilahnya performanya. Jadi kompensasi itu akan memberikan dorongan berprestasi dan meminimalisir turnover karyawan. Turnover itu maksudnya ya resign itu ya, mengundurkan diri. Kompensasi juga dapat mengurangi kurang tanggung jawabnya karyawan akan tanggung jawabnya karena bekerja sambil mencari kesempatan kerja lain di luar. Ketika karyawan itu merasa tidak puas dengan kompensasi yang dia dapatkan dari sebuah perusahaan, dia pasti akan mencari sambilan.
dan fokusnya akan terpecah, sehingga karyawan tersebut tidak bisa fokus satu pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Nah, itu akan mempengaruhi kinerjanya. Bayangkan kalau teman-teman sekarang lagi kuliah, kemudian ternyata sambil magang atau sambil kerja untuk cari uang bayar UKT gitu ya. Pasti fokusnya sudah terpecah jadi dua, antara kuliah maupun bekerja. Nah, kedua hal tersebut itu bisa saja sama-sama nggak maksimal. Ya karena itu makanya perusahaan itu harusnya memang bisa mencukupi. Kemudian yang terakhir, kompensasi yang baik bisa digunakan untuk menarik para calon karyawan yang berkompeten. Jadi pengaruh dari kompensasi terhadap performa karyawan itu cukup signifikan. Jadi harus mempertimbangkan juga standar kehidupan dari karyawannya. Kemudian mempertimbangkan berapa biaya hidup normal. Orang-orang biasanya itu berapa sih kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan mungkin latar belakang atau memang kemampuan dari karyawannya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah produktivitas. Yang kedua, kemampuan dalam membayar. Ini kemampuan perusahaan dalam membayar karyawan memang harus diseimbangkan. Jangan sampai karyawan itu menjanjikan kompensasi yang besar untuk karyawan, tapi ternyata sebenarnya perusahaannya itu nggak punya uang. Yang ketiga, kesediaan dalam membayar, permintaan dan penawaran tenaga kerja, organisasi karyawan, dan peraturan dan perundang-undangan. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi kepada karyawan. Nah, ini menurut Noto Atmojo tahun 2003 ini, kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pemberian kompensasi adalah biaya hidupnya. Biaya hidup di Jakarta dengan di Surabaya itu jauh berbeda. Sehingga organisasi atau perusahaan itu harus mempertimbangkan hal tersebut. Kalau mungkin ya gaji atau upah, ya mungkin gaji lah ya, mungkin gaji kalau di Surabaya untuk satu orang untuk satu orang yang sudah berkeluarga 6 juta itu ya pas lah ya, pas cukup. Tapi kalau di Jakarta orang sudah berkeluarga biaya hidup 6 juta itu masih sangat kurang. Nah, sehingga disesuaikan dari biaya hidup per daerah. Belum lagi kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ada di Kalimantan. Bisa jadi yang di Kalimantan biaya hidupnya jauh lebih mahal daripada yang di Pulau Jawa. Sehingga penentuan kompensasi itu juga didasarkan dari itu. Yang kedua adalah produktivitas. Ketiga, skala upah atau gaji yang umum berlaku. Kalau skala upah atau gaji yang umum berlaku itu biasanya perbandingannya dengan pekerjaan yang sama tapi dengan organisasi yang berbeda. Biasanya berapa sih gaji programmer di Bandung? Nah, dilihatnya atau dibandingkannya dengan perusahaan yang ada di Bandung juga. Kemudian kemampuan membayar. Dan terakhir, upah atau gaji sebagai alat untuk menarik, mempertahankan, dan memberikan motivasi kepada karyawan. Ya, jadi itu tadi beberapa faktor ataupun kriteria untuk menentukan besarnya kompensasi yang bisa diberikan kepada karyawan. Sekarang kita masuk kepada filosofi kompensasi. Jadi dua filosofi kompensasi itu terletak pada ujung yang berlawanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan dari sebuah mungkin kita bisa sebut batang filosofi gitu aja lah ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, di salah satu ujung rangkaian atau di salah satu ujung batang itu ada yang namanya entitlement filosofi atau filosofi hak, dan di ujung lainnya ada yang namanya performance filosofi atau filosofi kinerja. Apa ya perbedaannya? Kita lihat. Jadi entitlement filosofi atau filosofi hak itu mengasumsikan bahwa individu yang sudah bekerja lebih lama
berhak untuk mendapatkan kenaikan bayaran dengan kurang memperhatikan perbedaan kinerjanya. Maksudnya adalah pegawai yang sudah bekerja di suatu organisasi itu lebih lama dibandingkan dengan pegawai yang lain gitu ya. Perusahaan itu merasa pegawai tersebut itu lebih berhak untuk diberikan kompensasi yang lebih tinggi. Nggak peduli sebetulnya pegawai ini tuh kerjanya bagus atau enggak. Gitu ya. Sedangkan kalau yang performance filosofis atau filosofi kinerja, maksudnya adalah perubahan kompensasi mencerminkan perbedaan hasil kinerja. Organisasi yang beroperasi berdasarkan filosofi ini tidak menjamin kompensasi tambahan atau peningkatan hanya karena pegawai tersebut sudah lama bekerja di organisasi tersebut. Jadi karyawan yang kinerjanya baik itu akan akan memajukan atau meningkatkan tingkat kompensasi mereka sendiri. Semakin mereka kinerjanya baik dalam menyelesaikan suatu tugas, maka bisa jadi kompensasinya juga ikut naik. Tidak melihat dia sudah berapa lama bekerja. Entah 2 tahun atau 3 tahun, kalau memang kinerjanya lebih baik dibandingkan pegawai yang sudah bekerja mungkin lebih dari 8 tahun gitu ya, itu tidak peduli tentang itu. Jadi berdasarkan kinerjanya, dilihat dari kinerjanya seperti apa. Dan juga organisasi yang menerapkan filosofi kinerja ini, bonus dan insentifnya itu juga didasarkan pada kinerja baik secara individu, kelompok maupun organisasi. Tuh. Sekarang pertanyaannya adalah manakah yang lebih baik antara entitlement atau filosofi hak dengan performance? Ya, sebetulnya dari kedua filosofi ini tidak ada yang lebih baik. Maksudnya adalah keputusan sebuah organisasi untuk menerapkan, entah dia mau menerapkan filosofi entitlement ataupun filosofi performance, itu tergantung pada strategi dan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi sebagian besar sistem pemberian kompensasi yang diterapkan oleh organisasi-organisasi itu berada di antara keduanya. Jadi berada di tengah-tengah sini. Perusahaan itu memperhitungkan berapa lama pegawainya sudah bekerja di dalam perusahaan, tapi juga mempertimbangkan juga bagaimana kinerjanya. Jadi kombinasi. Itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang filosofi kompensasi ya antara entitlement dan performance, maka ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah diskusikan filosofi dan pendekatan pemberian kompensasi yang telah digunakan di organisasi tempat orang tua atau saudara Anda bekerja. Kemudian analisis apa saja konsekuensi dari filosofi dan pendekatan tersebut. Oke. Jadi silahkan kalian ambil salah satu contoh ya, entah itu orang tua atau saudara, kakak kalian gitu ya, yang memang sudah bekerja, kemudian kalian tanya pemberian kompensasinya seperti apa, pemberian bonusnya, jadi pemberian base plan-nya seperti apa, pemberian variable pay-nya seperti apa, kemudian tentukan jenis filosofinya itu jenis yang mana? Entitlement kah atau performance kah? Jelaskan. Kemudian analisis. Kira-kira apa saja konsekuensi? Jadi plus minus dari filosofi dan pendekatan pemberian kompensasi tersebut. Tugas ini bersifat individu dan kumpulkan di Google Classroom. Oke. Oke, setelah kita membahas tentang filosofi, nah, kita masuk dalam ke dalam teori yang namanya teori keadilan atau equity theory. Sebagian besar orang dalam organisasi ketika mereka bekerja tujuannya memang adalah untuk mendapatkan gaji, kompensasi atau imbalan.
gitu ya. Jadi perlu memikirkan bagaimana karyawan itu mempertimbangkan gaji pokok, sejauh mana mereka menganggap kompensasi mereka adil, bagaimana mereka memandang pekerjaan mereka dan majikan mereka itu seperti apa gitu ya. Itu akan mempengaruhi kinerja mereka. Ini adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi performa. Sehingga faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan tingkat turnover yang lebih rendah atau lebih tinggi. Sehingga ada yang dinamakan dengan teori equity atau teori keadilan. Teori keadilan itu adalah menilai keadilan kompensasi dengan membandingkan input berupa upaya dan kinerja dari karyawan dengan upaya dan kinerja orang lain dan terhadap hasilnya. Hasil di sini adalah imbalan yang diterima oleh karyawan tersebut. Ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk menilai apakah kompensasi yang diberikan itu sudah adil atau belum. Yang pertama adalah external equity, yaitu bagaimana tingkat gaji pekerjaan di suatu perusahaan dibandingkan dengan tingkat gaji pekerjaan di perusahaan lain. Jadi dibandingkan perusahaan A dengan perusahaan B dengan perusahaan C. Bagaimana? Apakah sudah rata-rata atau ada yang sangat rendah atau ada yang sangat tinggi? Seperti apa? Yang kedua, internal equity. Seberapa adil tingkat gaji pekerjaan jika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama? Misalkan, apakah gaji manajer penjualan itu sudah adil jika dibandingkan dengan imbalan yang diperoleh dengan manajer produksi? Beban kerja itu juga akan mempengaruhi. Manajer penjualan dan manajer produksi itu beban kerjanya berbeda. Jangan sampai misalkan manajer penjualan itu beban kerjanya itu lebih tinggi dibandingkan manajer produksi, tapi imbalan yang didapatkan manajer penjualan itu lebih rendah dibandingkan manajer produksi. Jadi seperti itu. Yang ketiga, individual equity. Keadilan gaji individu dibandingkan dengan apa yang diperoleh rekan kerjanya untuk pekerjaan yang sama atau sangat mirip di dalam perusahaan berdasarkan kinerja setiap orang. Hampir sama dengan yang external equity. Kalau external equity itu membandingkan pekerjaan yang sama tapi dengan perusahaan yang lain. Tapi kalau individual equity, dia membandingkan dengan pekerjaan yang sama, jadi dengan jabatan yang sama, posisi yang sama dalam organisasi yang sama. Yang keempat, procedural equity. Keadilan yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan terkait alokasi gaji. Jadi keadilan secara penghitungannya bagaimana? Sudah adil nggak? Prosedurnya seperti apa? Dilihat dari prosedurnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, daya saing pasar dan tentang kompensasi pasar gitu ya. Ini memiliki dampak yang bisa dibilang signifikan terhadap bagaimana karyawan itu melihat kompensasi secara adil. Nah, beberapa organisasi itu menetapkan kebijakan tentang pemberian kompensasi itu secara spesifik, di mana mereka ingin diposisikan di pasar tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut itu menggunakan yang namanya strategi kuartil, seperti yang ada di dalam gambar ini. Ada third quartile, above market strategy. Dia sifatnya yang memang paling maksimum. Yang kedua adalah second quartile, middle market strategy, median. First quartile, dia berada di bawah pasar tenaga kerja. Dia paling minimum. Kita akan bahas satu per satu. Oh, sorry. Oh, ini sebentar, sorry ya. Jadi ini yang third quartile ini dia membayar atau perusahaan ini memposisikan pemberian kompensasi untuk karyawannya itu 25% lebih tinggi daripada rata-rata. Jadi paling tinggi. Sedangkan kalau yang middle market strategy itu dengan rata-rata, seperti membandingkan dengan perusahaan lain, ya dia selisihnya itu nggak terlalu jauh, entah itu lebih rendah ataupun lebih tinggi. Tapi kalau first quartile, below market strategy, artinya adalah perusahaan ini memposisikan perusahaan lain itu 75% lebih tinggi dan dia 25% di bawah perusahaan yang lain.
Seperti itu. Nah, misalkan di beberapa ini ya, ada daya saing dan kompensasi pasar ini ada yang namanya meet the market strategy. Jadi memposisikan diri di kuartil kedua, yaitu median, di tengah-tengah pasar, sebagaimana diidentifikasi dengan data pembayaran dari survei rencana kompensasi pengusaha lain. Jadi kompensasinya itu mengikuti tren pasar rata-rata. Kalau misalkan programmer itu rata-rata gajinya adalah 6,5 sampai 8 juta gitu ya, ya berarti di dalam range itu. Tidak di bawah ataupun di atas. Kemudian ada yang namanya lag the market strategy. Memilih untuk ketinggalan pasar dengan membayar di bawah tingkat pasar. Organisasi itu memilih untuk ketinggalan pasar itu tadi ya, memilih pemberian kompensasinya itu di bawah pasar kerja itu dengan membayar di bawah karena beberapa alasan. Sorry ya. Coba teman-teman nanti pikirkan alasan-alasan apa saja kenapa perusahaan itu memilih strategi pemberian kompensasinya itu lag the market atau berada di bawah perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang terakhir adalah lead the market strategy, pendekatan berbiaya lebih tinggi. Atau ini yang dinamakan dengan strategi kuartil yang ketiga ya, ini menggunakan pendekatan agresif untuk memimpin pasar. Karena perusahaan itu biasa memberikan kompensasi di atas pasar tenaga kerja pada umumnya, jadi pada saat merekrut karyawan, biasanya perusahaan ini akan jauh lebih selektif memilih karyawan dengan standar pegawai internasional. Biasanya sih yang menerapkan the market strategy ini adalah Big Four company. Tuh. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi sama ya. Nah, ada sistem kompensasi. Yang pertama adalah sistem waktu. Ini berdasarkan standar waktu. Jadi ditetapkannya berdasarkan standar waktu, berapa lama. Bisa jam, bisa mingguan, atau bulanan. Kelebihannya adalah mudah dan besarnya tetap. Dihitung aja karyawan ini masuk berapa hari dalam sebulan. Nah, di situ baru dikalikan dengan kompensasinya berapa setiap harinya. Kekurangannya, pekerja yang malas juga tetap dibayar sesuai perjanjian. Contohnya adalah, seorang pekerja harian, upahnya per hari adalah Rp5.000. Jika ia bekerja selama 6 hari seminggu, maka upahnya selama 1 minggu adalah Rp30.000. Seorang karyawan tetap, gaji per bulannya ada 2,5 juta, maka setiap bulannya ia juga menerima gaji sebesar 2,5 juta. Sistem kompensasi yang kedua adalah sistem hasil atau output. Kompensasi ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja. Kelebihannya adalah memotivasi pekerja dan penilaiannya lebih adil. Kekurangannya, kualitas barang yang dihasilkan kurang baik. Dan karyawan yang kurang mampu atau kurang mampu maksudnya adalah menghasilkan produknya lebih sedikit, maka imbalannya juga akan kecil. Contohnya adalah perusahaan rokok kretek menetapkan upah melinting per batang Rp1.000. Jika seorang pekerja dalam sehari dapat melinting sebanyak 100 batang rokok, maka upah yang diterimanya sehari sebesar Rp100.000. Kenapa kok kekurangan dari sistem hasil output ini kualitas barang yang dihasilkan kurang baik? Ya karena itu tadi, karyawan pasti punya pemikiran aku harus sebanyak mungkin nih hari ini. Misalkan ini ya contohnya adalah melinting rokok per batang gitu ya. Aku harus bisa sebanyak mungkin melinting rokok. Aku targetnya mungkin berapa 100 gitu ya. Tapi entah itu hasilnya bagus atau jelek. Jadi punya kecenderungan pemikiran seperti itu. Dan yang terakhir adalah sistem kompensasi sistem borongan. Cara pengupahan dengan menetapkan besarnya jasa berdasarkan atas volume dan lama mengerjakannya. Contohnya adalah X dan Y memborong penggalian sumur sampai selesai sebesar Rp100.000. Menurut perhitungan, mereka akan menyelesaikan sumur dalam waktu 10 hari. Jadi upah mereka per hari sebesar Rp5.000 per orang. Pada saat itu upah penggali sumur Rp4.000 per hari. Jika mereka bisa menyelesaikan tepat 10 hari, berarti upah mereka lebih besar dari tingkat upah normal, yaitu selisihnya adalah Rp1.000. Tapi jika sumurnya baru diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka
Berarti upah mereka per hari hanya 2.500, jadi lebih kecil dari upah normalnya yaitu Rp4.000. Jadi sistem kompensasi itu ada 3 juga. Ada sistem waktu, ada sistem output atau hasil, dan yang terakhir adalah sistem borongan. Oke, ini topik yang terakhir, ini tentang kriteria keberhasilan sistem pemberian kompensasi. Yang pertama adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi, mendukung strategi yang sesuai dengan struktur organisasi, menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten, menetapkan spektrum yang lebih luas dan task behavior, merefleksikan ekuitas bagi seluruh anggota organisasi, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, dapat mencapai ke-6 kriteria tersebut dengan biaya yang proporsional, dapat mencapai 7 kriteria tersebut di atas dalam kondisi dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Jadi tetap pemberian kompensasi itu tidak merugikan organisasi. Jadi penghitungannya tetap harus paling efektif. Oke, cukup segitu materi tentang penghargaan dan kompensasi SDM. Sampai jumpa di minggu 10 ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.